Pak, akhirnya seperti apa Pak terkait dengan kebijakan tarif ini yang artinya minimal 40% untuk para pengusaha hiburan ini sebetulnya akan dibatalkan atau dijalankan atau finalnya Pak akan seperti apa? Ya, jadi pada intinya undang-undang ini disusun tanpa konsultasi publik, Mbak. Jadi tidak ada rapat dengar pendapat umum oleh DPR dan juga tidak ada komunikasi dengan Kementerian Keuangan yang menyusun ya saat itu, yaitu dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Nah, sehingga pelaksanaan daripada undang-undang ini tentunya menimbulkan banyak masalah karena tidak ada konsultasi publik dan tidak ada sosialisasi, gitu. Jadi kalau saya hanya ingin memberikan background, jadi dulu di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, memang untuk pajak hiburan ini ada batas maksimalnya yaitu 75%, tetapi tidak ada batas bawahnya. Jadi 0 sampai 75. Nah, di dalam Undang-Undang 1 Nomor 22 ada pengecualian yaitu untuk jasa hiburan karaoke, klub malam, diskotik, bar dan mandi uap atau spa itu kena batas bawah 40%. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kami juga pernah mempelajari naskah akademiknya, itu juga tidak ada yang spesifik membahas tentang pajak hiburan dan kriteria, ada 13 kriteria dalam penyusunan pajak daerah, itu pun bertentangan dengan naskah akademiknya sendiri. Jadi di dalam naskah akademik itu pajak daerah itu dari 13 kriteria antara lainnya yaitu pertama adalah pajak daerah itu harus affordable atau terjangkau. Kedua, tidak boleh ada diskriminasi. Dan ketiga, itu adalah bisa memberikan pengaruh efek positif untuk daerahnya. Jadi dari tiga prinsip ini ya udah nggak ketemu apa bertentangan begitu, Mbak. Nah, jadi sekarang posisinya dari GIPI dan juga beberapa asosiasi nanti yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, permasalahannya sekarang, selama kami berproses di Mahkamah Konstitusi, ini kan sudah menjadi hukum positif. Nah, sehingga kalau pemerintah tidak melakukan intervensi, khususnya di sini pemerintah daerah, maka dapat dipastikan bahwa usaha jasa hiburan yang saya sebutkan tadi, itu sudah pasti akan gulung tikar. Gitu. Jadi kalau kita tahu lah, kalau gulung tikar berarti akan ada sekian banyak ya mungkin bicaranya tuh bisa jutaan ya kalau kita bicara secara nasional yang akan kehilangan pekerjaan. Nah, oleh karenanya kita meminta kepada pemerintah pusat untuk menghimbau atau untuk berikan surat edaran kepada kepala daerah untuk menerapkan eee, insentif fiskal karena di dalam Undang-Undang 1 Nomor 20 2022 itu dimungkinkan di pasal 101 bahwa kepala daerah itu bisa mengeluarkan insentif fiskal. Insentif fiskal ini adalah bisa untuk mengurangi, untuk menunda, dan juga kalau ada ada dendanya, ada sanksi Baik, penghapusan sanksi dan sebagainya. Nah, problemnya itu sekarang 2 mekanismenya itu adalah pertama, yaitu pengajuan oleh perusahaan untuk minta insentif fiskal atau kedua dengan, jabatannya maka kepala daerah bisa melakukan itu. Jadi nggak usah diminta, kepala daerah bisa minta. Nah, problemnya sekarang, Mbak, itu kepala daerah ini surat edaran dari Mendagri sudah jalan. Nah, sekarang ini apakah mereka akan mengeluarkan dengan jabatan tadi gitu loh. baik, Kita berharapnya kalau setiap perusahaan mengajukan itu kan ya baik, repot ya, setiap perusahaan kan bisa dibayangkan administrasinya tentu akan, baik, lama begitu. baik. Kan, Mbak, mhm. Baik Pak Redi, artinya ada 2 jalan yang bisa ditempuh ya Pak, selain daripada kepala daerah yang membuat kebijakan tersendiri begitu, lalu juga ada pengajuan dari perusahaan. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya Pak, terkait dengan iming-iming untuk, artinya insentif fiskal ini, apakah ini juga akan menarik begitu bagi para pelaku usaha? Mengingat kalau tadi Anda sampaikan jika ternyata pajak ini kemudian naik dan diberlakukan, akan ada beberapa sektor yang cukup terdampak, bahkan mungkin kepada PHK yang akan terus berlanjut. Anda melihatnya seperti apa Pak, terkait dengan iming-iming, insentif fiskal ini? Nah, ini kita tunggu, Mbak. Jadi yang saya dapat informasi seperti Bali itu, mereka secara lisan ya, karena masih berproses untuk, tertulisnya, secara administrasi mereka akan kembali ke tarif lama, yaitu 15%. Makassar juga saya dengar demikian, mereka juga akan berlaku yang lama. Nah, DKI Jakarta saya belum tahu. DKI Jakarta belum tahu karena, informasi yang saya peroleh dari Bang Hotman, katanya Pak PJ Gubernur ini, eee, masih menunggu SE dari Menteri Keuangan. Makanya kemarin kita ketemu Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga untuk memastikan ini sebetulnya gimana sih,
apa masih diperlukan SE yang lain, karena bagi kami SE Mendagri itu cukup. Nah, kemarin konfirmasi oleh Pak Menko itu sudah cukup. Jadi tidak ada lagi keperluan SE dari kementerian lain gitu loh. Jadi nah sekarang berarti kan kembali ke kepala daerahnya. Kepala daerahnya itu Baik. mau bagaimana gitu. Jadi yang tentu kami berharap ya kepala daerah mengeluarkan insentif fiskal itu berdasarkan jabatan gitu, bukan atas permintaan. Ya itu saya bilang kalau permintaan ya percuma. Dan sekarang ini sudah akhir Januari, Baik. tagihan akan keluar gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Saya ingin beralih ke Pak Aji. Pak Aji mengamati dinamika Pak terkait dengan pajak yang sekarang tengah menjadi polemik di masyarakat. Bagaimana Anda menilai ini, Pak Aji? Silahkan. Iya, kalau kita lihat bahwa polemik tentang pajak hiburan yang tertentu ini ya sebenarnya juga menyiratkan beberapa hal. Saya sepakat juga tadi dengan Pak Haryadi yang poin pertamanya adalah bagaimana proses keterlibatan publik dalam hal perumusan pajak yang sebenarnya juga eh, cukup ini ya signifikan juga kalau kita lihat dari sisi cakupan dan juga dari sisi tarifnya seperti itu. Itu yang pertama, konsultasi publik. Yang kedua juga masalah bagaimana sebenarnya suatu kebijakan ini harusnya kan evidence base-nya jelas. Kalau kita lihat ini kan juga menimbulkan banyak pro kontra ya. Jadi misalkan apakah sudah recovery atau belum, apakah jumlah pengusahanya berapa, SDM di situ berapa. Kalau kita nggak memiliki evidence-nya, nggak memiliki datanya, ini tentu suatu policy juga bisa saja nggak terlalu kuat. Dan yang terakhir saya juga menyoroti adalah peran dari setiap stakeholders yang terkait dengan perumusan kebijakan ini. Artinya kalau kita lihat, ini pajak barang jasa tertentu atas hiburan ini kan sebenarnya pajak daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Teknis ini kan sebenarnya cuma membuat koridor di mana undang-undang itu kemudian dibahas oleh antara pemerintah dengan juga DPR di situ. Dalam kacamata ini saja, apakah sebenarnya kalau kita berasumsi bahwa DPR itu merepresentasikan suara masyarakat, ini apakah ini juga perlu kita lihat lebih lanjut dan sejauh mana akhirnya reviewnya dan segala macam. Kemudian ini juga menariknya adalah ketika Undang-Undang HKPD ini sudah terbit, ini kan kemudian bolanya beralih ke daerah. Daerah kemudian bagaimana menyikapi itu, menginterpretasikan dan juga membaca secara utuh Undang-Undang HKPD untuk kemudian dijadikan perdanya. Dalam hal ini, perda ini kan juga merupakan produk antara pemerintah kabupaten kota dan juga dengan DPRD. Jadi kalau kita lihat nih sebenarnya pihak yang terlibat dari sisi pusat maupun daerah ini sebenarnya juga sudah banyak. Jadi saya juga menyayangkan ketika ada tiba-tiba pihak-pihak yang mungkin secara lisan gitu ya membahas bahwa dia tidak mengetahui. Ini kan sebenarnya proses yang sebenarnya harusnya berjenjang dan juga direview dan dibahas dan juga melihat tadi tuh yang naskah akademisnya seperti Baik. apa, poin-poinnya sejauh mana keselarasan dengan objektif yang ada dalam filosofi Undang-Undang HKPD tersebut. Baik.